Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yohanes Bere, pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada semester 2 ini, kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau BDR. Oleh sebab itu, Pak sangat mengharapkan agar adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik materi atau pelajaran yang disampaikan melalui video ini. Nanti pada akhir video ada latihan soal yang harus adik-adik kerjakan. Pada semester 2 ini ya materi matematika wajib kelas 11 kita awali dengan determinan dan inverse matriks. Pada video ini akan diterangkan tentang determinan dan sifat-sifat determinan. Ya, yang pertama determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Ya, jadi terbatas pada matriks persegi. Matriks persegi, kita kembali kepada jenis-jenis matriks, merupakan matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan DA atau A diapit oleh dua garis lurus ya, seperti simbol nilai mutlak. Akan tetapi ini bukan nilai mutlak ya, tapi simbol determinan matriks A. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Oke. Determinan matriks yang pertama kita lihat tentang determinan matriks berordo 2x2 ya, 2 baris 2 kolom. Diketahui matriks A dengan entry-nya seperti ini, maka det A atau determinan matriks A sama dengan A11 kali A22 dikurangi dengan A12 kali A21. Oke. Ya. Biasanya ini disebut sebagai diagonal utama ya. Diagonal utama. Sedangkan yang ini disebut sebagai diagonal sekunder. Ya. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda mengingat atau menghafal rumus determinan matriks order 2x2, Anda cukup mengingat bahwa determinan matriks order 2x2 itu sama dengan perkalian unsur-unsur diagonal utama dikurangi dengan perkalian unsur-unsur diagonal sekunder. Contoh 1, tentukan determinan matriks M 2, negatif 2, 4, 3, dan matriks N 4, 6, 5, 2. Ya, penyelesaian det M sama dengan, ya kita perhatikan 2 dan 3 itu merupakan unsur diagonal utama, negatif 2 dan 4 unsur diagonal sekunder ya. Jadi 2 kali 3 dikurangi dengan negatif 2 kali 4. 2 kali 3, 6, dikurangi dengan negatif 2 kali 4, negatif 8. 6 kurang negatif 8 menjadi 6 tambah 8 sama dengan 14. Det N ya, 4 dengan 2 diagonal utama, 5 dengan 6 diagonal sekunder. 4 kali 2 kurang 5 kali 6. 4 kali 2 8, 5 kali 6 30. 8 kurang 30 sama dengan negatif 22. Contoh 2, diketahui matriks A sama dengan 2A negatif 10, 4, negatif 3, dan A. Tentukan nilai A yang memenuhi jika det A sama dengan 0. Penyelesaian, det A sama dengan 0, ya ini simbolnya, simbol det A sama dengan 0. Maka
2A dan 2A kurang 10 adalah dengan A adalah unsur diagonal utama, 4 dengan negatif 3 adalah unsur diagonal sekunder ya. 2A kurang 10 kali A dikurangi dengan 4 kali negatif 3. Ya, 2A dikali A, 2A kuadrat, negatif 10 kali A, negatif 10A, negatif 4 kali negatif 3, negatif 12. Ya. 2, 10 dan 2 negatif 10 ya. 2, 10, 12 memiliki faktor yang sama yaitu 2, maka bisa dibagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah A pangkat 2 kurang 5A tambah 6 sama dengan 0. A pangkat 2 kurang 5A tambah 6 sama dengan 0 difaktorkan menjadi A kurang 2 kali A kurang 3 sama dengan 0. Ya, sampai di sini kita ingat perkalian dua bilangan ya, M dikali N, M dan N bilangan real, maka M kali N sama dengan 0, maka cukup M-nya yang 0 atau E-nya yang 0, maka perkaliannya akan menghasilkan 0. Sehingga A kurang 2 kali A kurang 3 sama dengan 0, itu sama dengan A kurang 2 sama dengan 0 atau A kurang 3 sama dengan 0. A kurang 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. A kurang 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 3. Jadi nilai A yang memenuhi adalah 2 dan 3. Bagian yang kedua dari determinan matriks. Determinan matriks berorder 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. A dengan metode Sarus. Ya, kita mau menentukan dengan metode Sarus. Diketahui matriks A dengan entry dari A11 sampai A33, maka menurut Sarus bahwa untuk menentukan determinan matriks A order 3 kali 3 ya, di sini biasa ditulis A3 kali 3, maka kita menuliskan ulang kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A di sebelah kanan kolom ketiga ya. Seperti itu, seperti ini yang terlihat pada gambar ini ya. Nah, setelah itu kita mengalihkan silang ya, silang seperti ini ya. Unsur-unsur yang terletak segaris seperti ini, seperti ini. Ini juga segaris ya, ini segaris, ini juga segaris. Nah, yang ke bawah ini dijumlahkan ya. Ya, sedangkan yang ini yang dari bawah ke atas ya, atau bisa juga ya seanak panah saja ke atas ya. Nah, ini ke bawah ya. Nah, yang ke atas itu dikurangi, ini juga dikurangi, ini juga dikurangi ya, sehingga diperoleh det A sama dengan A11 kali A22 kali A33 ya. Ini dijumlahkan dengan A12 kali A23 kali A31 dijumlahkan dengan A13 kali A21 kali A32 ya. Lalu dikurangi ya. Karena ini kurang semua maka saya kuranginya umum ya. Di sini ya. Seperti ini. Sabar ya. A dikurangi dengan B kurangi C itu bisa ditulis seperti ini ya. A saya kurangi umum dalam kurung B tambah C. Seperti ini. Oke. Ya, dikurangi dengan A13 ya kali A22 kali A31, A11 kali A23 kali A32 tambah A12 kali A21 kali A33. Itu ya. Contoh, tentukan determinan matriks P seperti yang ada di layar entry-nya ya. Penyelesaian det P ya, seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya bahwa kita menuliskan ulang kolom pertama dan kolom kedua matriks P di sebelah kanan kolom ketiga seperti ini ya. Nah, ini sudah ada di layar ini ya.
Oke, seperti ini ya. Jadi ya sudah dituliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kolom ketiga, sehingga didapatkan 1 kali 4 kali 2 ditambahkan dengan negatif 2 kali 1 kali negatif 3 ya. 1 kali 2 kali 0 dikurangi dengan 1 kali 4 kali negatif 3 yang ini ya. Terus 1 kali 1 kali 0 ya, tambah negatif 2 kali 2 kali 2 ya. Oke ya, ini kan 8 ya. Negatif 2 kali 1 kali negatif 3 6. 1 kali 2 kali 0 0 dikurangi dengan 1 kali 4 kali negatif ya, kurangin dari sini ya, dari yang ini ya. 1 kali 4 kali negatif 3 negatif 12. 1 kali 1 kali 0 0. Negatif 2 kali 2 kali 2 negatif 8. 8 tambah 6 14, kurang negatif 2 tambah negatif 8 negatif 20. 4 tambah 4 kurang negatif 20, 4 tambah 20 ya, sama dengan 34. Oke, yang berikut dengan metode ekspansi kofaktor ya, ekspansi baris dan kolom ya. Ekspansi itu nama lainnya adalah perluasan atau pergerakan atau pergeseran ya. Ya, ekspansi itu perluasan, pergerakan atau pergeseran. Ya, sebelum itu kita perlu mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam metode ekspansi kofaktor. Yang pertama, minor. Ya. Minor adalah determinan submatriks persegi. Submatriks persegi ya. Biasanya kalau matriks 3 kali 3, maka subnya adalah matriks 2 kali 2 ya. Determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolom dihilangkan atau tidak disertakan dalam submatriks baru. Minor dilambangkan dengan MIJ ya, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom yang dihilangkan atau tidak disertakan dalam submatriks baru. Misalnya M22 artinya baris kedua dan kolom kedua tidak disertakan dalam submatriks baru atau submatriks dimaksud. M34 artinya baris ketiga dan kolom keempat tidak disertakan dalam minor matriks itu. Yang berikut kofaktor. Kofaktor dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut tandanya. Minor unsur itu berikut tandanya. Kita lihat ya. Kofaktor dilambangkan dengan KIJ ya, dan ditentukan dengan rumus ya. KIJ sama dengan negatif 1 berpangkat I tambah J kali MIJ. Minor ya, minor baris dan kolom. Contohnya K12 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2 ya. Oke. 1 tambah 2 itu kan 3 ya. Negatif 1 berpangkat 3 itu kan negatif 1 ya. Negatif 1 dikali M12 menjadi negatif M12 ya. K31 sama dengan negatif 1 berpangkat 3 tambah 1. Nah, negatif 1 berpangkat 3 tambah 1 kan 4 ya. Itu hasilnya adalah 1. 1 kali M31 hasilnya adalah M31. Seperti itu. Ya, bisa dikatakan bahwa jika I tambah J sama dengan bilangan genap ya, seperti ini ya, maka kofaktor bernilai positif ya, ini positif ya. Yang berikut, jika I tambah J bilangan ganjil seperti ini K12 ya, ganjil ya, 3 itu ganjil, maka kofaktor bernilai negatif ya, ini negatif ya, seperti itu ya. Itu cara mudahnya ya. Ya, yang berikut ekspansi baris ya. Ekspansi baris dimulai dari setiap elemen ya. Saya ulang ya, ekspansi baris. Ekspansi artinya perluasan atau pergeseran atau pergerakan ya. Berarti pergerakan baris ya, ini pergerakan baris. Dimulai dari setiap elemen kolom pertama atau elemen dengan nilai J sama dengan 1 ya.
dan arahnya bergerak mendatar ya, mendatar sebanyak jumlah kolom matriks ya, ke arah kanan ya, ke arah kanan ya, berarti bergeraknya arah baris ya, begitu ya. Yang berikut ekspansi kolom ya, perluasan atau pergeseran kolom dimulai dari setiap elemen baris pertama atau elemen dengan nilai I sama dengan 1 ya, dan arahnya bergerak menurun sebanyak jumlah baris matriks ya. Jadi dia ke bawah ya, ke bawah. Kalau ekspansi baris ke kanan ya, seperti itu. Oke. Sebelum itu ya, sudah sabar ya. Oke, contoh soal ya. Tentukan determinan matriks Y entry yang seperti ini dengan ekspansi ke faktor ya, dikhususkan baris pertama dan kolom pertama ya. Kalau Anda mau mencoba untuk baris yang lain atau kolom yang lain terserah ya. Ya, penyelesaian yang pertama ekspansi baris pertama ya. Oke, ekspansi baris pertama ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ekspansi baris pertama ya, ini baris pertama ya, B1 ini ya, B1 berarti kita bergerak ke arah ini, ini ke arah ini. Kalau ekspansi baris kedua ya ini, baris ketiga yang ini ya. Nah, ekspansi baris pertama ya, berarti yang pertama kita memakai 2, negatif 2. Kalau kita memakai negatif 2 maka yang ini kita hapus ini ya. Ini kita hapus. Jadi dia memakai ini. Jadi elemen yang terletak sebaris dan sekolom tidak dipakai ya. Nah, kalau kita memakai 4 berarti ini dihapus ya. Seperti itu. Kalau kita memakai 5 maka ini juga dihapus ya, karena sebaris ya. Negatif 7 dan negatif 8 tidak dipakai. Kita lihat seterusnya ya. Oke, jadi DY itu sama dengan negatif 2 kali K11 ya. K11 artinya ini tidak dipakai ya. Kali K12 ya, 4 ya. Ini kan baris pertama kolom kedua. Di negatif 5 itu baris ke-1 kolom ketiga ya. Oke. Nah, sekarang K ya. Dikatakan tadi K itu adalah minor matriks, berikut tandanya. Nah, kita perhatikan. Karena ini dia berjumlah genap, pasti ini positif ya. Positif. Karena ini berjumlah ganjil, maka ini negatif. Karena ini berjumlah genap, maka ini positif. Ya. Oke, sehingga kita bisa lihat bahwa DY itu sama dengan negatif 2 kali, ini kan positif, berarti positif M11. Nah, ini negatif ya, negatif 1 kali 4, negatif 4 kali M12. Nah, ini positif kali negatif 5 ya, negatif 5 kali M13 ya. Ini harap ini bisa dipahami dengan baik ya. Ya, jadi ini kan jumlahnya genap maka positif, jumlahnya ganjil maka negatif, ini jumlahnya genap maka positif. Positif kali negatif, negatif kali positif, negatif, positif kali negatif ya. Kebetulan ini negatif ya, ini juga negatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini negatif 2 kali M11 ya, minor baris pertama kolom pertama ya, minor baris pertama kolom pertama. Berarti yang ini saya katakan tadi ini tidak dipakai ya, negatif 4 dan negatif 5 tidak dipakai, 1 dan negatif 1 tidak dipakai. Yang berikut negatif 4 kali minor baris pertama kolom kedua ya, baris pertama kolom kedua, berarti ini minor ini minus ya, minus ini atau dibuang, ini dihilangkan, berarti 1 negatif 7, negatif 1, negatif 8. Sekarang negatif 5 minor baris pertama kolom ketiga, berarti ini tidak dipakai ya, negatif 7 dan negatif 8 tidak dipakai ya. Ini juga tidak dipakai ya, 1
Ya, negatif 5, saya ulangi ya, negatif 5 kali minor baris pertama kolom ketiga ya. Berarti baris pertama tidak dipakai ya, berarti hanya pakai 5, negatif 5 saja. Negatif 2 dan 4 dihilangkan, negatif 7 dan negatif 8 dihilangkan ya. 1 3, negatif 1 4. Oke ya, sehingga ya ini kan simbol determinan ya, determinan matriks ordo 2 kali 2 ya, sehingga didapatkan negatif 2 dikali 3 kali negatif 8 kurang 4 kali negatif 7, kurangi dari sini ya, 4 kali 1 kali negatif 8 kurang negatif 7 kali negatif 1, dikurang ya, dari sini kurangnya ya, dari sini kurangnya. Negatif 5 kali 1 kali 4 ya, ini ya, dikurangi dengan 3 kali negatif 1 ya. Didapatkan ya, ini kan hasilnya negatif 24 ya. Oke, saya tulis saja ya. Ini kan negatif 24 ya, negatif 24 kurang negatif 28 ya, sama artinya dengan negatif 24 tambah 28 ya, hasilnya adalah 4 ya. Yang ini ya, negatif 4 tetap ya, ini negatif 8 ya, negatif 8 kurang, ini kan 7 ya, negatif 7 kali 1, negatif 1 7 ya, negatif 8 kurang 7 ya, negatif 15. Sedangkan di sini negatif 5 tetap, 1 kali 4 itu 4 kurang 3 kali negatif 1 negatif 3 ya, berarti 4 tambah 3 7. Nah, selanjut berarti ya, 2 kali negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 4 kali negatif 15 60 ya, negatif 5 kali 7 negatif 35, berarti ini hasilnya 17. 60 dikurangi dengan 43 ya, hasilnya adalah 17. Oke, ini ekspansi baris pertama. Anda bisa mencoba untuk baris kedua dan baris ketiga. Ya, yang berikut ekspansi kolom pertama ya. Oke, kita perhatikan ya, negatif 2 ya, kolom pertama ya, saya pakai dulu pointernya ya. Negatif 2 ya tetap ya, karena ini kolom pertama ini ya, ini ya, kolom pertama ini ya, negatif 2. Kalau kita ambil yang ini berarti yang ini tidak dipakai. Berarti yang dipakai adalah ini, sebentar ya nanti ya. Terus 1 ya, karena kolom ini ya, di ke bawah ya, seperti tadi penjelasan bahwa ekspansi kolom itu ke bawah ya, kalau ekspansi baris ke kanan ya. Nah, ini 1 negatif 1 ya, K11 ini K21 ya, baris kedua kolom pertama, K31 baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya ya, nah kita perhatikan bahwa ini kan jumlahnya kan genap ya, maka dia positif. Ini jumlahnya ganjil, maka dia negatif. Sedangkan ini jumlahnya genap, maka dia positif ya. Oke, jadi kofaktor itu kan minor matriks minor, berikut tandanya. Ini positif kali negatif ya, negatif ini ya. Negatif kali positif ya, negatif di sini ya. Positif kali negatif 1 ya, negatif ya, seperti itu. Kita lanjut. Maka ya, minor baris 1 kolom 1 ya, negatif 2 kali ya, kita perhatikan ya. Ini harus dipahami baik-baik ya. Minor baris 1 kolom 1 ya, berarti ini dibuang ini ya, ini dibuang, ini juga dibuang. Dari negatif 2 kali yang ini saja. Ini. Terus kurangi dari sini ya, kurang dari sini ya. Minor baris 2 kolom 1 ya. Saya ganti warna ya. Ganti warna kuning ya. Oke.
baris 2 kolom 1 ya, berarti baris 2 kolom 1. Nah ini baris 2 kolom 1 ya, yang ini dibuang ini ya, ini juga dibuang, sehingga dipakai 4 negatif 5, 4 negatif 8 ya. Nah yang berikut ya, saya ganti warna lagi, pakai warna hijau ya. Oke, hijau. Oke, yang ini kurang minor, baris ketiga kolom pertama ya, baris ketiga yang ini ya. Nah berarti ini dibuang ini, dipakai yang ini ya, ini juga dibuang ini. Jadi negatif 1 kali 4 negatif 5, 3 negatif 7. Seperti itu ya. Harap bisa diikuti, dan kalau tidak dimengerti bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Selanjutnya ya, ini kan determinan matriks order 2 kali 2 ya. Oke. Jadi negatif 2 kali 3 negatif 8 kurangi dengan negatif 7 kali 4 dikurangi ya, dari sini kurangnya 4 kali negatif 8 dikurangi dengan negatif 5 kali 4 dikurangi 4 kali negatif 7 dikurangi dengan negatif 5 kali 3 ya. Oke, hasilnya adalah negatif 2 kali 4 dikurangi, dari sini kurangnya, ini hasilnya adalah, yang ini hasilnya adalah negatif 12 ya. Ini negatif 28 ya, negatif 28 dikurangi dengan bukan ya, yang ini ya, ini negatif 32 dikurangi dengan negatif 20 ya, berarti negatif 32 tambah 20 ya, negatif 12. Kalau yang ini kurang, ini negatif 28 dikurangi dengan negatif 15, berarti hasilnya adalah negatif 13. Seperti itu. Oke, negatif 2 kali 4 negatif 8 kurang-kurang jadi plus, kurang-kurang plus ya, jadi hasilnya adalah 17 ya, sama ya. Jadi mau ekspansi baris maupun ekspansi kolom akan menghasilkan nilai determinan yang sama. Anda bisa mencoba untuk kolom K2 dan kolom K3. Bagian yang kedua dari video ini, sifat-sifat determinan. Oke. Yang pertama, jika suatu matriks berordo M kali M dengan M bilangan asli, maka det A sama dengan det A transpose. Sifat yang kedua, jika A dan B adalah matriks Bujosagar atau matriks persegi ya, yang ukurannya sama ya, 2 kali 2 dan 3 kali 3, maka det A kali B sama dengan det A kali det B. Jika A suatu matriks persegi berordo M kali M dengan M anggota bilangan asli dengan elemen-elemen salah satu baris atau kolomnya semuanya 0, maka det A sama dengan 0 ya. Dengan elemen-elemen salah satu baris atau kolomnya semuanya 0, maka det A sama dengan 0. Yang keempat, jika A suatu matriks persegi berordo M kali M dengan M anggota bilangan asli dengan 2 atau lebih baris atau kolom yang elemennya sama atau kelipatannya, maka determinan A sama dengan 0. Oke, kita lihat beberapa contoh yang bisa menjawab sifat-sifat itu ya. Contoh 1, diketahui matriks A 2 negatif 2 4 2 dan matriks B 4 5 2 6. Tentukanlah det A transpose, det B, det A kali det B, dan det AB, det A kali B. Penyelesaian ya, transpose matriks A itu adalah ya, transpose artinya baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris ya. Jadi 2 negatif 2 4 2 ya. Transpose matriks A adalah itu ya. Det A ya, determinan A ini adalah 2 kali 2 ya, kurangi dengan negatif 2 kali 4 ya. Benar ya. 2 kali 2 4, negatif 2 kali 4 negatif 8.
4 tambah 8 sama dengan 12. Sementara det A transpos ya, 2 kali 2 dikurangi dengan 4 kali negatif 2 ya. 4 kurang negatif 8 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Det A sama dengan det A transpos ya, sifat 1 ya. Jadi benar ya. Ya, ini bukan pembuktian tapi hanya contoh untuk bisa melihat apakah benar itu ya. Seperti itu. Oke, det B ya. Det B ya, 4 kali 6 kurangi dengan 5 kali 2. 4 kali 6 24, 5 kali 2 10 ya. 24 kurang 10 14. Det A kali det B ya. Det A tadi adalah 12 ya. Maka 12 kali 14 hasilnya adalah 168. Ya, kita mau mencari det AB ya, maka kita cari dulu matriks A kali B ya. 2 negatif 2 4 2 kalikan dengan 4 5 2 6 ya. Oke. Dari mana dapat hasilnya 4 ya? Ya. Jadi agak terganggu ya. 2 kali 4 kan 8 ya. Negatif 2 kali 2 negatif 4 ya. Ya, 8 kurang 4 4 ya. 2 kali 5 10 ya. Negatif 2 kali 6 negatif 12. 10 kurang 12 negatif 2. Benar ya. Oke, 4 kali 4 16 ya. 16 2 kali 2 4 tambah 4 sama dengan 20 ya. Benar ya. 4 kali 5 20, 2 kali 6 12 ya. 20 ditambah 12 hasilnya adalah 32. Oke, benar ya. Maka determinan matriks AB ya, determinan AB ya sama dengan 4 kali 32 dikurangi dengan negatif 2 kali 20 ya. 128 kurang negatif 40 sama dengan 168. Oke, kita perhatikan bahwa det A kali det B 168 sama dengan det AB sama dengan 168 ya. Jadi det A kali det B sama dengan det AB. Ya, contoh yang kedua. Misalkan A, matriks A 3500 ya, baris kedua 0 semua ya, dan B 0506 ya, kolom pertama 0 semua. Tentukan det A dan det B. Oke. Penyelesaian det A sama dengan 3 kali 0 ya. 3 kali 0 dikurangi dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi elemen baris kedua semuanya 0 ya. Ya, jadi ini bisa menjawab sifat keempat tadi ya. Yang berikut det B 0 kali 6 dikurangi dengan 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Elemen kolom bukan sifat 4 ya, sifat 3 ya. Elemen kolom pertama dan elemen kolom pertama semuanya 0 ya. Ini sifat 3. Kita lanjut. Contoh 3. Diketahui matriks K 442 821 442. Tentukanlah det K. Oke. Kita menggunakan aturan Sarus ya. Oke. Mungkin ada yang masih bingung. Saya tulis ulang ya, tulis ulang ini ke sini ya. Jadi 44 82 dengan 44 ya. Oke. Jadi 422 ya ditambah 414 4 kali 1 kali 4 yang ini ya. Oke, ini ditambah 2 kali 8 kali 4 ya, ini ya. Dikurangi dengan 2 kali 2 kali 4 ya. Tambah 4 kali 1 kali 4 tambah 4 kali 8 kali 2. Oke. Ya, ini hasilnya adalah 96 ya. Ini juga 96 ya. 96 kurang 96 0 ya. Nah, jadi ini bisa menjawab sifat keempat ya, bahwa apabila
kolom atau baris yang lain merupakan kelipatan dari kolom atau baris yang lain, maka determinan matriks itu adalah 0 ya. Jadi kolom kedua matriks K ya, kolom kedua yang ini ya. Nah, ini merupakan kelipatan dari kolom ketiga ya. Oke, ini kelipatannya 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Atau bisa juga baris pertama sama dengan baris ketiga ini ya, 4 4 2 4 4 2 ya. Jadi ini sifat 4. Oke. Matriks yang determinannya 0 disebut sebagai matriks singular ya, matriks singular. Sedangkan matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 disebut matriks non singular. Ya, ini adalah latihan soal. Tentukanlah determinan matriks yang ada, matriks L dan matriks M ya. Matriks L dengan aturan Sarus, sedangkan matriks M dengan metode ekspansi ke faktor ya. Terserah Anda mau menggunakan ekspansi baris atau kolom, terserah Anda ya. Baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua atau kolom ketiga, terserah pada Anda. Ya, tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar. Ya, demikian pembahasan atau pembelajaran kita pada kali ini yang bisa Anda simak melalui video ini tentang determinan dan sifat-sifat determinan. Apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WA group. Demikian Gemar Matematika.